Banyak cerita di sekitar kita yang terdengar biasa, tapi kalau kita cermati sebenarnya menarik dan penting. Di channel ini kita akan mengupas fakta, menjelaskan logika, dan membahas cerita dengan cara yang mudah dipahami. Kali ini kita akan membedah dan mencoba mencermati tentang impor kedelai di Indonesia. Indonesia sangat bergantung pada impor kedelai. Data menunjukkan bahwa sekitar 85-90% kebutuhan kedelai nasional dipenuhi dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat. Masalahnya bukan sekedar impor, tapi ketergantungan besar pada negara yang bisa mengalami konflik geopolitik yang besar. Amerika saat ini terlibat konflik geopolitik, ketegangan dengan Iran, dan berbagai tekanan global. Meski dalam keadaan konflik, Amerika Serikat masih bisa mengekspor kedelai ribuan ton ke Indonesia setiap tahunnya. Itu berarti Indonesia sangat bergantung pada ketersediaan dan kebijakan negara lain. Wah, keren ya. Pada keadaan konflik, masih bisa itu menyediakan kedelai ribuan ton per tahun ke Indonesia. Dan di sana ingat, di sana itu iklimnya bukan tropis, jadi ada salju, ada yang lain-lain lah. Masih bisa loh, ya hebat lah. Kenapa ini berbahaya? Jika konflik memburuk, terjadi sanksi internasional atau gangguan logistik global, pasokan kedelai bisa terhambat atau harga dunia melonjak tajam. Saat itu terjadi, Indonesia tidak bisa langsung ke sumber yang lain karena produksi dalam negeri jauh di bawah kebutuhan. Resiko ini bukan sekedar teori. Fluktuasi harga dunia dan kurs mata uang sudah sering membuat harga kedelai di pasar domestik naik drastis. Kalau itu terjadi, ketahanan pangan nasional akan terguncang, terutama untuk bahan makanan yang sudah menjadi jantung lauk pauknya rakyat Indonesia, yaitu tahu dan tempe. Ini bagian yang sering diabaikan orang, tetapi sangat penting. Modal tidak ada. Tanaman kedelai tidak murah. Benih berkualitas perlu modal. Pupuk harus dibeli, seringkali dengan harga yang sangat tinggi. Biaya tenaga kerja juga harus di awal. Kalau modal sendiri tak ada, petani harus pinjam. Bunga pinjaman sangat tinggi. Suku bunga bank formal sering tidak cocok dengan musim tanam. Lembaga keuangan lebih banyak mensyaratkan anggunan. Akhirnya petani enggan mencoba tanaman kedelai karena resiko kerugiannya terlalu tinggi. Pupuk dan input lain, obat hama, nutrisi tanah, tidak selalu tersedia tepat waktu. Harga bisa naik drastis saat musim tanam. Tidak ada subsidi atau alokasi yang stabil seperti komoditas lain, misalnya padi. Saat pupuk sulit, hasil panen merosot, itu artinya modal hilang, tapi hasil tidak optimal. Ini poin yang paling penting dan sering disalahpahami. Bukan karena lahan sempit, tetapi banyak petani tidak punya sawah sendiri. Petani hanya sebagai buruh tani atau sewa lahan per tahun gitu loh. Jadi sewa sawahnya orang lain, kita sewa dengan harga per tahun berapa gitu. Jadi bukan milik sendiri. Saking mayoritas masyarakat di Indonesia itu benar-benar hidupnya itu di bawah rata-rata gitu. Lahan yang memiliki perorangan sering sangat kecil untuk tanam kedelai secara produktif. Nah, kondisi ini membuat petani tidak punya kontrol atas produksi dan sering tidak berani investasi besar. Nah, makanya dia pilih tanaman yang nggak resiko besar gitu, kayak padi dan yang lain gitu. Kondisi ini membuat petani tidak punya kontrol atas produksi dan sering tidak berani investasi besar. Makanya petani-petani di Indonesia itu rata-rata ya udah tanam yang nggak beresiko tinggi gitu.
Kalau kita benar-benar serius ingin kurangi ketergantungan impor, memperkuat petani lokal, dan membangun kemandirian pangan, nah langkah-langkah berikut nih yang harus dilakukan. Petani yang benar-benar mau bertani kedelai harus diberi modal produktif, bukan sekedar bantuan kecil. Dana awal tanam untuk pembelian benih unggul, subsidi pupuk secara berkala sesuai musim tanam, skema kredit tanpa bunga atau bunga rendah yang disesuaikan musim panen. Nah, modal itu harus langsung ke petani, bukan hanya lewat lembaga atau perantara. Kalau masih lewat lembaga atau perantara, ya kita sama-sama tahu lah bagaimana aparat kita. Kedelai produktif itu butuh teknik, dan teknik butuh alat bajak sawah yang layak, irigasi yang bagus dan stabil, mesin penanam dan mesin panen sederhana, teknologi pertanian yang modern tapi terjangkau. Kalau masalah tanam atau panen tuh sebenarnya pakai orang masih bisa sih, itu masih bisa, biar ya membuka lowongan pekerjaan buat sekitar. Nah, kalau cuma modal kecil tapi alat seadanya ya hasilnya kecil juga. Ini yang sering terlupakan. Indonesia tuh punya banyak universitas pertanian hebat, lembaga riset, dan sumber daya pendidikan yang luar biasa. Tapi banyak penelitian yang hanya ya teori aja ya, tidak berhubung langsung dengan realitas bahan petani. Kampus dan lembaga riset harus fokus pada penelitian benih unggul yang cocok di iklim tropis, berkolaborasi dengan pemerintah dan petani di lapangan, membuat metode tanam yang efisien, tahan hama, dan hasil tinggi, membangun pusat pelatihan bagi petani. Nah, kalau riset dipaksakan hanya di lab tanpa diimplementasikan ke lapangan, ya itu sia-sia. Kalau petani menanam tetapi hasilnya tidak pasti dibeli, ya mereka enggan lah. Ngapain kita tanam capek-capek tapi hasilnya nggak ada kepastian kalau dibeli gitu. Nah, solusinya pemerintah harusnya menetapkan harga pembelian pemerintah atau yang biasa kita sebut HPP untuk kendali lokal. Sistem penyerapan hasil panen melalui lembaga negara atau BUMN pangan. Kontrak pembelian sebelum tanam, jadi off taker supaya petani aman gitu. Jadi ada perjanjian, oke, nanti harga sekian gitu. Ya, ini membuat produksi lokal tumbuh secara berkelanjutan. Negara harusnya punya cadangan stok kedelai nasional, seperti kayak cadangan beras. Harusnya kedelai juga bisa kan menjadi buffer saat terjadi gangguan impor, menjaga harga domestik stabil, menghindari lonjakan harga tajam. Kalau semua dilakukan secara konsisten, modal sampai ke tangan petani, input pertanian tersedia secara tepat, riset terhubung dengan realita lapangan, harga dijamin, stok nasional ada, pemerintah, kampus, dan petani bersatu bekerja, maka Indonesia bisa menurunkan ketergantungan impor, meningkatkan produksi lokal secara signifikan, memperkuat ekonomi rakyat kecil, mencapai kemerdekaan pangan yang sebenarnya. Ketergantungan impor bukan masalah angka saja, ini masalah strategi, implementasi, dan keberpihakan, dan masyarakat dan pemerintah bekerja sama dengan fokus dan komitmen, maka Indonesia bukan hanya mampu swasembada kedelai, tapi bisa jadi produsen kedelai besar di Asia. Ini tidak mustahil kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Di Indonesia itu apa sih yang kurang? Ya, kalian semua tahu lah. Apa sih yang nggak punya dari Indonesia? Sangat bisa kalau benar-benar dilakukan. Ya, intinya balik lagi sih ke penguasanya, kan.
semua balik ke kepalanya. Ya mudah-mudahan video ini kita diskusikan atau mudah-mudahan bisa sampai ke penguasa kita dan bisa menggerakkan benar-benar apa yang disebut dengan swasembada kedelai itu, dan siapa tahu jadi produsen kedelai terbesar di Asia atau di dunia kelak nanti.